Kekuatan baru tim nasional Indonesia sudah membuat Bahrain ketar-ketir menjelang laga di ronde ketiga. Hadirnya Messi Ojers dan Eliano Raiders diprediksi bisa membalaskan dendam kekalahan menyakitkan 10 gol tanpa balas. Berbagai media Asia Tenggara juga ikut mendukung skuad Garuda Nusantara bisa mengalahkan Bahrain. Dengan hadirnya Hilgers dan juga Eliano, timnas Indonesia diprediksi punya kedalaman skuad yang lebih solid. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup kekuatan baru timnas Indonesia di laga kontra Bahrain sebagai berikut. Ketakutan timnas Bahrain. Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Bahrain di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda Nusantara sendiri punya kenangan buruk kala menghadapi negeri Mutiara Teluk. Pasukan tanah air sempat dipermalukan Bahrain dengan keunggulan telak 10-0. Kekalahan tersebut sampai membuat timnas Indonesia diinvestigasi oleh FIFA. Mengingat hasil yang gak lazim demi menjaga kepercayaan tanpa ragu pada permainan kita, bagian keamanan FIFA akan menggelar penyelidikan atas laga ini, tulis pernyataan FIFA. Hasilnya, para pemain timnas Indonesia nggak terbukti melakukan tindakan pengaturan skor. Skuad Garuda justru kalah telak karena kualitas pemain yang jauh di bawah The Maroons. Selain itu, secara head-to-head Indonesia juga hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertemuan dalam 20 tahun terakhir. Meski begitu, skuad Garuda datang dengan kekuatan yang berbeda. Skuad Garuda Nusantara bahkan punya nilai skuad yang lebih besar dibandingkan Bahrain. Apalagi pasukan Merah Putih sedang mengalami lonjakan permainan yang signifikan. Hal ini terlihat dari timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Belum lagi skuad Garuda Nusantara kedatangan Messi Ojers dan Eliano Raiders. Naturalisasi kedua pemain ini bahkan sudah disetujui oleh DPR. Karena kita mengejar target untuk pertandingan yang akan berlangsung di Bahrain, kami akan melakukan pengambilan sumpah mereka di KBRI Belanda yang ada di Den Haag, ucap Menkumham. Kekuatan mengerikan timnas Indonesia ini bahkan berhasil membuat Bahrain ketar-ketir. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan pelatih skuad Negeri Teluk yakni Samir Kamam. Di ronde ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, nggak terkecuali melawan Indonesia. Kami harus mendapatkan performa terbaik agar bisa menang, ucap Samir. Penjaga gawang. Lini serang Bahrain akan semakin sulit membobol gawang timnas Indonesia yang dikawal Martin Paes. Sang kiper sudah terbukti bikin para penyerang Arab Saudi dan Australia frustasi. Melawan dua negara langganan Piala Dunia ini, Bang Paes hanya kebobolan 1 kali. Kehebatan sang kiper sampai mendapatkan pujian setinggi langit dari Erick Thohir. Ketua PSSI ini begitu takjub menonton penyelamatan hebat Paes saat melawan skuad Elang Hijau. Saya nggak suka memuji individu, tapi nyatanya Martin Paes walaupun melakukan blunder, tapi terus penalti dia selamatkan. Lalu ada 2 tembakan yang bisa jadi gol namun dia selamatkan, tuturnya. Nggak hanya gacor bersama timnas Indonesia, Martin Paes juga tampil ganas bersama FC Dallas. Di musim ini, sang kiper masih menjadi tumpuan utama skuad Toros Hotspur. Terbukti, kiper 26 tahun ini mencatatkan presentase penyelamatan yang tinggi sebesar 71%. Serta ex-kiper FC Utrecht ini juga mencatatkan 5 kali clean sheet. Bahkan performa Martin Paes masih konsisten meskipun FC Dallas baru saja dikalahkan 3-2 oleh Real Salt Lake. Meski kebobolan 3 gol, Bang Paes tetap tampil apik dengan 4 kali penyelamatan krusial. Hebatnya lagi, ex-kiper Feyenoord ini masih belum puas dengan performanya di timnas Indonesia. Paes berjanji akan memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Kami harus fokus menatap Bahrain untuk laga bulan Oktober. Jadi saya pikir kami akan tetap kompak bulan depan. Kami yakin bisa meraih hasil yang lebih baik, tegas Paes. Pertahanan.
Sektor pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh usai kehadiran Max Hilgers. Sang bek diprediksi akan melakukan debutnya saat bertandang ke markas Bahrain. Pemain 23 tahun ini hanya tinggal menunggu pengambilan sumpah kewarganegaraan. Setelah itu Hilgers bisa langsung didaftarkan ke dalam skuad sebelum 24 September nanti. Kehadiran bek dari FC Twente ini akan membuat pertahanan skuad Garuda semakin anti bobol. Pasalnya Hilgers nggak ragu berduel dengan pemain lawan demi mengamankan lini belakang. Permainan sangar Hilgers ini bakal cocok untuk menemani gaya main kalem Jay Itzes. Dengan kombinasi kedua pemain ini, skuad Garuda akan punya bek jempolan level Eredivisie dan Serie A. Bahkan Hilgers akan segera tampil di turnamen kelas atas Eropa seperti Europa League. Sang pemain bahkan akan menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Old Trafford. Hilgers dan FC Twente akan bertandang ke markas Manchester United pada 26 September nanti. Sintayong juga punya amunisi super lengkap pada sektor bek sayap. Kombinasi Sandy Walsh dan Calvin Verdong masih akan menjadi tumpuan utama Coach Sintayong. Kedua pemain ini sukses menahan gempuran sayap-sayap lincah dari Arab Saudi dan Australia. Verdong bahkan sukses mematikan pergerakan Nestori Irankunda saat melawan skuad Sokros. Winger Bayern Munchen ini gagal total mengancam pertahanan skuad Garuda. Berkat performa gacornya, Verdong sukses mendapatkan predikat pemain terbaik oleh Footmob. Gelandang. Sektor gelandang tengah akan bertumpu kepada kemampuan Tom Haye dan Nathan Chuaon. Kedua pemain ini akan kembali menjadi kunci aliran bola skuad Garuda. Haye sendiri telah membuktikan kemampuannya sebagai jenderal lapangan tengah. Saat menghadapi Arab Saudi, sang profesor sukses melepaskan 19 operan sukses. Permainan moncer Haye kembali terlihat saat timnas Indonesia menjamu Australia. Pemain Almere City ini langsung menjadi pembeda meski baru dimasukkan pada menit ke-70. Selama 20 menit bermain, Haye langsung menorehkan 78% umpan sukses. Nathan Chuaon juga tampil gemilang saat diturunkan sebagai gelandang dadakan di lini tengah. Meski bukan posisi favoritnya, pemain berdarah Jawa ini lihai menjalankan peran sebagai gelandang bertahan. Nathan sukses 7 kali merebut bola dari kaki para pemain Australia. Selain itu, timnas Indonesia masih punya pemain pelapis yang gak kalah hebat. Sebut saja ada nama seperti Ricky Kambuaya yang bermain untuk Dewa United FC. Pemain kelahiran Sorong ini bisa menjadi opsi pelapis untuk menggantikan Haye. Kemampuan lengkap Kambuaya sebagai gelandang pengangkut air bakal dibutuhkan oleh Coach Shin. Kemudian masih ada Marcelino Ferdinand yang diprediksi akan masuk dari bangku cadangan. Pemain Oxford United ini sempat tampil kurang memuaskan saat melawan skuad Sokros. Marcelino sering kehilangan bola hingga cuma mendapatkan rating 6 dari Footmob. Bahkan pemain 20 tahun ini sempat dimarahi Sintayong di tengah pertandingan. Performa angin-anginan Marcelino disorot tajam oleh pandit lokal seperti Binder Singh. Saya harus jujur, Marcelino tampil kurang baik karena beberapa kali dirinya sulit untuk memberikan passing yang akurat. Bahkan dirinya juga melakukan error yang memberikan peluang untuk Indonesia, ucap Bung Binder. Selain itu, timnas Indonesia juga masih punya sosok Ivar Jenner di bangku cadangan. Dirinya tampil memukau di laga kontra Arab Saudi dengan mencatatkan 74% operan sukses. Penyerang. Lini serang Indonesia sendiri juga akan kedatangan pemain baru untuk menambah daya serang. Pemain baru tersebut adalah Eliano Reinders yang akan dinaturalisasi. Pemain dari PEC Zwolle ini dinilai menjadi tandem yang tepat untuk Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Pasalnya, pemain kelahiran Tampere ini bisa bermain di berbagai posisi. Eliano sendiri berposisi sebagai gelandang serang sejak memperkuat tim muda PEC Zwolle. Namun, sang pemain juga bisa digeser mengisi sektor winger dan juga bek sayap. Di musim ini, pemain berdarah Maluku ini bahkan menempati 6 posisi yang berbeda. Selain itu, Eliano juga berhasil menyumbangkan 3 gol dan 1 assist untuk PEC Zwolle.
Alumnus dari Akademi FC20 ini bahkan mengaku sudah nggak sabar membela timnas Indonesia. Jadi kalau berjalan seperti sekarang, saya berharap bisa bermain di bulan Oktober. Dan jika nggak bisa, berarti saya harap main di bulan November. Tapi alangkah baiknya jika Oktober bisa bergabung, harap Eliano. Kehadiran Eliano sendiri bisa menggeser posisi dari Witan Sulaiman. Dirinya diprediksi akan menjadi trio penyerangan bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk. Kedua pemain ini berhasil tampil apik di laga pembuka ronde ketiga kontra Arab Saudi. Ragnar sendiri berhasil mencetak 1 gol di pertandingan tersebut. Selain itu, Ragnar juga sangat dibutuhkan karena punya kualitas tendangan yang bagus. Selain itu, Rafael Strijk juga akan lebih leluasa bermain bersama Eliano. Pemain Brisbane Roar ini terkenal dengan kemampuannya yang mampu menarik perhatian bek lawan. Hal ini sudah terlihat dari dirinya yang berperan di gol Ragnar kontra Arab Saudi. Bahkan Rafael Strijk sendiri merupakan salah satu pemain andalan Sintayong yang gak tergantikan. Hal ini terlihat di laga kontra Arab Saudi di mana dirinya tetap dimainkan meskipun terlihat kelelahan. Tiba-tiba dapat dukungan dari rival Asia Tenggara. Ketambahan 2 pemain keturunan membuat kekuatan timnas Indonesia semakin sangar. Nggak heran sejumlah media Asia Tenggara kali ini berubah haluan untuk mendukung. Salah satunya adalah media Soha yang memprediksi timnas Indonesia bisa membalaskan dendamnya. Timnas Indonesia segera menerima kabar baik, kesempatan besar untuk balas dendam. Menurut Soha, peluang tersebut semakin terbuka karena kehadiran Hilgers dan Eliano. 2 bintang naturalisasi kualitas tinggi, Hilgers dan Eliano diharapkan bisa bermain pada 2 laga ini. Apalagi timnas Indonesia bakal tampil dengan kekuatan penuh. Pasalnya Malik Rizaldi telah pulih dari cedera panjangnya usai bermain di ronde kedua kontra Irak dan Filipina. Malik Rizaldi masih tampil konsisten bersama Persebaya Surabaya di pekan kelima Liga 1 menghadapi Persis Solo. Nggak tanggung-tanggung, sang pemain berhasil mencetak 2 gol sekaligus. Alhasil Persebaya Surabaya mampu menang dengan keunggulan tipis 2-1. Saya sangat termotivasi melihat banyak penonton. Ini kemenangan penting untuk tim kita, kata Rizaldi dengan penuh semangat. The Tau 247 juga ikut memprediksi Indonesia bakal bisa mengalahkan Bahrain. Media Vietnam ini menuliskan skuad Garuda Nusantara akan bisa menembus 100 besar ranking FIFA. Jika terus tampil baik di babak ketiga, Indonesia bisa masuk sepenuhnya ke peringkat 100 besar FIFA, tulis Soha. Ini sejalan dengan target Erick Thohir selaku ketua PSSI. Belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia. Itulah ulasan prediksi starting lineup kekuatan baru timnas Indonesia di laga kontra Bahrain. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara bisa membalaskan dendam kekalahannya dengan komposisi skuad seperti ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.